Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama sebuah masterpiece, sebuah karya yang luar biasa, sebuah kitab atau buku yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, kitab yang direkomendasi para ulama, kitab yang tersebar begitu luar biasa di tengah-tengah umat. Kutiba lahul qabul, Allah berikan taufik sehingga buku ini diterima, walaupun banyak sekali buku yang semisal dengannya, seperti dirinya, menggunakan konsepnya. Tapi sekali lagi saudaraku yang Allah muliakan, umat tidak bisa berpaling dari Riyadhus Shalihin. Ia tetap menjadi pilihan umat setelah Al-Quranul Karim, sebelum mempelajari buku-buku yang lain. Dan saudaraku yang Allah muliakan, oleh karena itu berbicara tentang buku ini dan karya besar ini, itu tidak bisa dilepaskan dengan penulisnya, dengan imam besar Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi, rujukan umat baik dalam atau baik di tengah-tengah ulama atau santri atau masyarakat yang bermadzhab Syafi'i maupun umat Islam secara umum. Karena Al-Imam Nawawi bukan hanya milik madzhab Syafi'i, tetapi juga milik semua umat, semua elemen atau madzhab di tengah-tengah umat Islam yang berusaha mencari kebenaran, yang berusaha kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kunci dari keberhasilan beliau sehingga beliau bisa memiliki kehidupan yang begitu ajaib, kehidupan yang nggak bisa dikalkulasikan dengan sebatas akal, karena begitu luar biasa karya-karya beliau itu diterima oleh umat. Orang boleh punya banyak karya, tapi diterima oleh umat dari zaman ke zaman itu sangat tidak mudah. Berapa di antara kita sekali lagi masih membaca tulisan-tulisan penulis era kakek kita dulu? Siapa di antara kita masih membaca tulisan atau buku era tahun 1800-an, tahun 1700-an? Siapa yang bisa mempertahankan karyanya sampai ratusan tahun? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu menulis karya-karyanya di tahun 600-an dan sampai 1441 kita masih menikmati, kita masih merasa memiliki, kita masih merujuk atau membaca buku-buku tersebut sebagai referensi, dan kita masih menyayangi. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki karya, khususnya ketika berada di masa-masa seperti ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah. Tapi camkan baik-baik, Al-Imam Nawawi pun juga mengalami hari-hari yang sulit bagi kita, hari-hari yang sulit seperti kita. Al-Imam Nawawi juga mengalami kesulitan hidup, sebagaimana dijelaskan Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Attar, dan para ulama-ulama yang lain menjelaskan kehidupan beliau. Oleh karena itu ini menjadi cambuk bagi kita untuk tidak menyerah, untuk optimis, untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, Imam Nawawi adalah bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala,
kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah memberikan berbagai macam kebaikan di satu orang hambanya. Dan kita sudah jelaskan bahwa kuncinya adalah keberkahan. Kuncinya adalah keberkahan. Dan ketika kita berbicara tentang keberkahan yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pertama yang gak boleh kita lupakan adalah taufik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan beliau fitrah yang baik, cinta kepada ilmu dari kecil, sebagaimana yang sudah kita sampaikan cerita beliau di usia 7 tahun, sebagaimana yang dirawatkan sebagian ulama. Lalu bagaimana di usia 10 tahun beliau sudah begitu mencintai Al-Quranul Karim, beliau sudah sangat menyayangi Al-Quranul Karim, sampai beliau malas untuk bermain dengan anak-anak seusianya, dan harus dipaksa dulu, harus diseret-seret dulu, harus didorong-dorong dulu untuk membuat Imam Nawawi kecil bermain bersama teman-temannya. Dan itu pun dia kabur, dan luar biasa, dia kabur sambil nangis dan sambil membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Siapa di antara kita bisa melihat pemandangan seperti itu? Itu pemandangan yang sangat ajaib. Ada anak kecil kabur dari teman-temannya sambil nangis, lalu sambil baca surat Al-Qari'ah misalnya, sambil baca surat Zalzalah misalnya, sambil membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, gak usah Ali Imran deh, surat-surat pendek aja lah, sambil membaca surat Al-Kautsar, sambil membaca Kulhu, sambil membaca Qul a'udzu birabbin nas. Dan ketika ditanyakan jawabannya simpel, aku gak pengen main, aku hanya ingin membaca dan bersama Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Siapa di antara kita bisa seperti itu? Itu kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa ada orang yang bisa seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Al-Imam Ibnu Fadlillah Asy-Syafi'i, salah satu ulama Syafi'i, mengatakan wufiqa lil ilm. Al-Imam Nawawi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dan menyayangi dan memiliki ilmu. Wasuhila alaih, dan semua jalan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan dimudahkan. Semua jalan dimudahkan. Bagaimana beliau di Nawa, lalu beliau pergi ke Damaskus, lalu bertemu dengan murid-muridnya Ibnu Salah misalnya. Itu kan luar biasa, saudaraku yang Allah muliakan. Dan ini yang harus kita syukuri. Betapa banyak dari kita itu bertemu dengan guru-guru kita, bertemu dengan ustadz-ustadz kita. Itu sebelumnya kita nggak tahu, nggak kenal sama beliau. Bahkan nggak ada upaya untuk ngejar. Cara kita ngejar itu jauh di bawah ulama-ulama dulu mengejar gurunya. Sebagaimana misalnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi mengejar Imam Malik, jalan dari Spanyol pergi ke Madinah untuk mengincar Imam Malik. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengincar Imam Malik, pergi dari Mekah ke Madinah. Mayoritas kita mungkin nggak demikian. Mayoritas kita diajak teman, lalu mungkin di ini kan tiba-tiba bertemu dengan seorang ustadz atau seorang guru yang punya kapasitas luar biasa, yang merubah wajah kehidupan kita, yang merubah cara kita berpikir, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang membuat kita tahu arti tauhid, yang membuat kita mengerti apa pentingnya iman, yang membuat kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kehidupan kita berubah. Keberkahan itu datang, taufik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu rizki itu menjadi lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang membuat kita demikian? Wong kita nggak usaha kok. Kalau usaha cuma sedikit, tiba-tiba kita bertemu dengan sosok yang benar-benar baik kepada kita, merubah kehidupan kita, lalu memberikan kita banyak sekali ilmunya. Itu kalau bukan taufik apalagi, saudaraku? Itu kalau bukan pemberian dari Allah apalagi? Yu'tihil hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin ketika kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seorang ustadz atau seorang guru atau seorang ahli ilmu atau sosok-sosok yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya nggak pernah sholat jadi sholat, yang dulunya nggak pernah sujud jadi sujud, yang dulunya sholat atau ibadahnya hanya gerakan badan, sekarang benar-benar meresapi dengan hati, yang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nangis. Dulu doa biasa saja. Itu kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa seperti itu.
Betul, kita ada usaha, kita berjuang. Tapi bukankah banyak orang berjuang tapi salah alamat? Banyak orang bersungguh-sungguh tapi keliru. Bukankah Abdullah bin Mas'ud mengatakan kam min muridin lil khairi lan yusibah? Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini taufik dari Rabbul Alamin. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah inginkan. Itulah yang dikatakan Ibnu Fadlillah rahimahullah, wuffiqa lil ilm wa suhila alaih wa yussira lah. Itu Imam Nawawi, diberikan taufik untuk ilmu, dimudahkan, dilancarkan, dan dikasih jalan. Subhanallah. Maka ini di satu sisi kita akan bergumam, ya pantas berarti Ustaz dikasih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ini memberikan harapan kepada kita. Ini memberikan harapan kepada kita bahwa yang memberikan taufik itu adalah Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini murni Imam Nawawi, kita akan putus asa, udah gak mungkin deh. Tapi beliau ternyata diberikan oleh Allah, dan pintu itu gak ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu itu gak ditutup. Pintu itu gak ditutup. Allah masih mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, kami akan kasih petunjuk kepada dia, kepada jalan kami. Kami akan kasih taufik kepada dia. Pintu itu nggak ditutup. Pintu itu masih terbuka lebar, walaupun di hari-hari sulit seperti ini. Walladzina jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh di atas jalan kami, berjuang, berjihad, berjuang, totalitas, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan hidayah, kami akan berikan taufik agar mereka berjalan di atas jalan kami. Akhir surat Al-Ankabut kan. Ini membuat kita bernafas lega. Allah belum tutup pintu itu. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, di hari-hari ini mintalah taufik kepada Allah, kembalilah kepada Allah, biar Allah kasih petunjuk gimana kita bisa melewati, bukan hanya melewati pandemi ini, tapi bagaimana kita bisa melewati hari esok kita yang lebih jauh, alam kubur kita, hari kiamat kita. Ini taufik dari Rabbul Alamin. Ini taufik dari Rabbul Alamin. Pintu itu masih dibuka sama Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan seorang hamba yang meminta kepada diriku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ini adalah taufik, dan mintalah taufik dari Allah. Ini yang paling mahal. Ini membuat kita bisa melewati semua ujian-ujian hidup, dan hari-hari kita jadi berkah, walaupun mungkin kita nggak punya uang, walaupun uang kita sedikit, walaupun secara mobilitas kita nggak kemana-mana, tapi diberkahi oleh Allah, karena ini adalah taufik dari Rabbul Alamin. Ini adalah taufik dari Rabbul Alamin. Dan ini kunci sukses para ulama, bukan hanya Imam Nawawi. Kunci sukses dari para ulama-ulama kita. Makanya salah satu guru saya mengatakan, hafizahullah ta'ala, coba kita lihat judul-judul buku para ulama. Kenapa ketika Al-Imam Ibnu Hajar menulis Syarah Bukhari, beliau memberikan nama pada buku Syarah Bukharinya Fathul Bari. Al-Bari itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dilakukan Ibnu Rajab ketika mensyarah Sahih Bukhari, judul bukunya Fathul Bari juga. Begitu juga dengan Al-Imam Asy-Syaukani ketika menulis tafsir, judul bukunya Fathul Qadir. Dan banyak para ulama yang lain.
Dan Al-Qadir salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Fatah? Fatah itu dibuka sama Allah. Ini tuh karya saya, itu karena Allah bukakan taufik kepada saya. Al-Fatah, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena saya cerdas, ini bukan karena saya pintar, ini bukan karena saya rajin semata, ini bukan karena saya punya banyak uang, ini bukan karena saya berguru. Yang pertama kali, ini pembukaan dari Rabbul Alamin. Ini pembukaan dari Rabbul Alamin. Kalau bukan Allah yang buka, nggak bisa saya seperti ini. Lihat para ulama, kenapa mereka diberkahi oleh Rabbul Alamin? Karena mereka tahu bagaimana berterima kasih, tahu bagaimana bersyukur. Sebelum bersyukur kepada manusia, mereka bersyukur kepada pencipta mereka yang memberikan semua ini kepada mereka. Adapun kita lupa. Ketika dapat nikmat Allah, kalaupun sebagian kita bersyukur, sebagian, saya tidak mengatakan semua, tapi dia hanya bersyukur kepada makhluk yang memberikan. Padahal makhluk hanya jembatan. Manusia hanya kurir dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mana rasa syukur kita kepada Ar-Razzaq? Mana syukur kita kepada Al-Mannan? Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita camkan, saudaraku yang Allah muliakan. Oleh karena itu tidak heran ketika Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan lam yazal rahimahullahu tula umri. Allah senantiasa menyayangi Imam Nawawi sepanjang hidupnya. Itu kunci yang pertama dan bisa kita perjuangkan. Kita minta kepada Allah, doa kepada Allah, dan kembalikan kepada Allah. Walaupun mungkin hampir nggak mungkin selevel dengan Imam Nawawi, tapi paling nggak kita dapatlah bisa memperbaiki kehidupan kita dan punya karya sebelum kita meninggal, karya yang bermanfaat, walaupun tentu saja tidak sehebat Riyadhus Shalihin. Kunci yang kedua, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang Allah muliakan, Imam Nawawi itu punya orang tua, khususnya ayah, yang punya peran besar. Ya, ayah beliau orang soleh. Ayah beliau orang soleh, rajin ibadah. Rajin ibadah. Ini peran ayah besar dalam keberkahan anaknya. Ayahnya itu rajin ibadah, rajin bertakarub kepada Allah. Dan ayahnya itu selalu menjaga diri dan keluarganya dari harta haram. Ayahnya punya toko, itu beliau nggak mau jual hal-hal yang haram, nggak mau. Jangankan hal yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Nggak mau. Dan selalu mendukung anaknya Imam Nawawi, Yahya ini. Selalu mengirim makanan kepada anaknya. Jadi walaupun anaknya udah besar, itu selalu disupport. Sehingga anaknya nggak mikir apa-apa. Yang penting belajar. Belajar buat karya. Nggak nyusahin anaknya. Dan contohnya banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi mari kita lihat dari angle yang berbeda. Ketika sekali lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala di usia 10 tahun
Kisah itu, kisah nggak mau diajak main, hanya mau belajar aja, hanya mau dengan Al-Quran saja, sampai nangis. Lalu dilihat oleh Syekh Yasin bin Yusuf. Lalu masih ingat? Lalu Syekh Yasin bin Yusuf memberitahukan ayahnya, fadzakara dzalika liwalidih. Lalu bicara sama ayah Imam Nawawi, faharasa alaih ila an khatam al-Quran. Maka semenjak dikasih tahu, Syekh dinasehatin oleh Syekh Yasin bin Yusuf, itu ayahnya begitu semangat mendampingi Yahya anaknya, Imam Nawawi kecil, sampai beliau khatam Al-Quran, hafal dan khatam Al-Quran sebelum balik. Ini peran ayah mendampingi anaknya, bukan hanya kasih fulus atau kasih uang dan berpikir semuanya baik-baik saja. Loh, enggak. Kasih nafkah itu hanya satu dari tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ayah penting. Peran ayah sangat penting. Akhirnya Yahya, yang akhirnya dikenal dengan Imam Nawawi, khatam Quran sebelum balik, sebelum Akil balik. Dan setelah itu kita tahu bersama-sama, ayahnya membawa beliau ke Damaskus di usia 19 tahun. Dibawa. Qadima biwalidi ila Damaskus. Dari Nawa dibawa ke Damaskus, suruh belajar. Suruh belajar di madrasah Rawahiyah. Jadi ayahnya yang ngarahin, yang dampingi. Dan kita tahu bersama bahwa beliau pun haji sama ayahnya. Ayahnya ngajak haji. Terus kita tahu beliau sakit ketika haji. Sakit sampai hari Arafah sakit. Itu berarti yang ngasuh siapa? Ayahnya. Peran ayah itu penting dalam keberkahan seorang anak. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang laki-laki yang sudah jadi ayah, atau yang baru jadi suami tapi belum jadi ayah, atau yang masih jomblo, camkan baik-baik ini. Kalau ingin keberkahan dalam keluarga kita, dan kita pengen anak yang berkah, ayah harus ada. Dan harus ngerti gimana ngarahin. Dan ini kuncian. Beliau hafal Quran. Dan ayahnya itu suka bawa Imam Nawawi kecil, Yahya, itu ke tokonya kan. Bawa ke tokonya. Dibawa ke tokonya. Diajak ke toko. Faja'ala la yashtagil fil bay' wa shira' 'anil Quran. Tapi ayahnya nggak menyibukkan anaknya untuk bantuin jual beli tokonya. Ada anaknya suruh dekat dengan Al-Quran aja. La yashtagil fil bay' wa shira' 'anil Quran. Baik dan syira' atau jual beli itu tidak menyibukkan dia dari Al-Quran. Artinya mungkin dijelaskan, suruh ngeliat nih gimana cara menjual, lihat karakter pembeli, belajar kehidupan, tapi nggak sampai memalingkan anaknya dari Al-Quran. Dan kita tahu bersama betapa banyak yang membuat anak-anak jauh dari Al-Quran ya bapaknya, ayahnya nggak pernah ngarahin, ayahnya nggak pernah ngajak, dan bahkan anaknya dibuat sibuk dari Al-Quranul Karim. Anaknya justru diarahkan ke hobi bapaknya, yang kalau kita jujur lebih banyak buang-buang waktunya, yang kurang bermanfaat. Tapi
karena ayahnya obses, jadi anak harus ikut tuh. Padahal dia lupa setiap rupiah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kenapa anaknya nggak diajak ke hal yang lebih bermanfaat? Hal yang lebih besar. Hal yang memberikan keberkahan. Jadi sebenarnya anak-anaknya jadi gila dunia itu karena bapaknya. Obsesi bapaknya. Obsesi bapaknya. Kecuali kalau hobinya bermanfaat. Hobinya ada dalil bahwa ini membawa keberkahan dan seterusnya. Atau ada edukasi. Kalaupun masalah dunia bermanfaat, ada edukasi. Tapi sampai melalaikan. Dan akhirnya si anak jadi ahli dunia. Lihat, bapaknya Imam Nawawi bawa anaknya ke tokonya. Tokonya kan jual beli duniawi ini. Tapi tidak disibukkan dan akhirnya menelantarkan Al-Quranul Karim. Tidak disibukkan dan akhirnya menelantarkan Al-Quranul Karim. Dibawa ke tempat yang duniawi, tapi ada tujuan untuk melihat kehidupan, untuk mengerti ilmu tentang kehidupan, jual beli, dagang, biar menajamkan intuisi dagangnya kalau memang diperlukan ke depan. Kalau misalnya saya meninggal, ini anak harus ngerti gimana cara dagang. Tapi fokus utamanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Fokus utamanya adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena ini petunjuk. Jadi benar-benar dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Ini bapaknya yang ngajak ke sini. Dan lihat pilihannya Damaskus tepat. Dan disitulah beliau ketemu ulama-ulama besar. Beliau ketemu guru-guru beliau, misalnya Imam Ishaq bin Ahmad, Asy-Syafi'i. Lalu nanti sekali lagi beliau ketemu murid-muridnya Ibnu Salah. Dan terus berkembang. Ini kan akarnya apa sih sampai beliau bisa berguru sama misalnya Abu Hafiz Umar bin As'ad, lalu Abul Fatah Umar bin Bundar, lalu Abdurrahman bin Nuh, Abdurrahman bin Nuh ya. Itu nama-nama besar. Itu bisa berguru dan seterusnya. Ini kan ayahnya awalnya TikTok ke sini, ada ke sini, ke sini. Ayahnya ngerti pattern gimana bawa anaknya ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sama kayak misalnya ayah kita pakar matematik. Nah, dia pengen anaknya jadi pakar matematik. Dia kan tahu ini sekolah mana yang matematikanya bagus. Lalu kursus matematik terbaik mana? Anak saya harus privat sama siapa nih? Kalau saya salah satu cara ngedukung saya atau sebelum belajar langsung dari saya, tahu. Lalu harus masuk kampus mana? Tahu ayahnya. Anak saya ingin jadikan pakar matematik. Kampusnya mana ya? Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar tahu siapa yang lebih unggul, tahu. Ayahnya dokter, profesor jantung misalnya, tahu. Dari sini kemana? Dari sini kemana? Fakultas kedokteran yang sesuai dengan anak saya kemana? Habis dari situ ngambil di mana lagi? Spesialisasinya di mana? Tahu. Mengerti. Dan begitu juga semuanya. Nah sekarang kita bahas skala prioritas deh. Yang bisa nolong kita dalam kubur ini apa? Kira-kira anak saya jadi pakar apa kalau yang bisa nolong saya dalam kubur? Betul. Tidak semua jadi ustadz atau ulama atau da'i dan lain sebagainya. Tapi basic agama harus ada. Kalau mau berkah.
Betul, Nabi SAW mengatakan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan bangunan itu ada semen, ada baja ringan, ada bata, ada air, ada pasir dan lain sebagainya. Tapi untuk memiliki anak yang berkah, imannya kan harus kuat, akidahnya harus kuat, ketakwanya harus kuat. Nah, itu tanggung jawab bapaknya itu. Betul, Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang anaknya dan rumahnya. Tapi bukankah Nabi juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin. Nah, istri dan anak-anak kan anggota kita. Kalian akan ditanya dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kalian pimpin. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Dan khususnya pada hari-hari ini, saudaraku, hari-hari ini, hari-hari yang gak mudah, hari-hari yang berat, hari yang turun, ini semua keluarga butuh figur pemimpin. Seluruh keluarga, istri kita, anak-anak kita butuh figur. Yang tahu pola, yang bisa mengarahkan, yang bisa menenangkan, yang punya ilmu, yang bisa meyakinkan, bukan hanya kasih kalimat-kalimat biasa, meyakinkan bahwa ini yang terbaik, bahwa insya Allah kita bisa ngelewatin ini, Allah akan kasih pertolongan buat kita. Tapi ingat, Allah kasih pertolongan kan tadi kita jelaskan ayatnya, harus benar-benar ada perjuangan. Maka ayah harus tahu kita harus kemana nih. Ini toko kita akan tutup kalau kondisi begini terus sampai bulan depan. Berarti kita harus berjuang dari sisi A, sisi B, sisi C. Dia ngerti. Sehingga yang di belakangnya juga, oh ya benar-benar yakin. Kenapa? Oh tenang, pemimpinnya. Ya simpel aja lah, saudaraku. Kalau pilot udah gemeter, udah nangis, lalu suaranya disampaikan, pilotnya bingung, saya bingung kita mau kemana nih penumpang, kira-kira penumpangnya gimana, ya teriak-teriak. Oh, pilotnya aja bingung. Makanya di hari-hari gini, hubungan seorang ayah dengan Allah harus dekat. Takwanya ayah kepada Allah harus bagus, harus belajar, harus mengkaji. Kan slogannya bekerja di rumah, belajar di rumah. Kan begitu ya. Jangan fisiknya di rumah cuman kerja doang, belajarnya nggak ada. Ini belajarnya harus jelas. Kenapa Imam Nawawi benar-benar bisa bertahan kondisi susah? Al-Imam Suyuti itu mengatakan, Imam Nawawi itu makan sehari sekali di waktu malam, sarapan nggak makan, bro. Makan siang nggak ada Imam Nawawi, makan sarapan nggak ada, makan siang nggak ada, makan di malam hari. Kok bisa bertahan itu loh? Itu setelah taufik dari gemblengan siapa? Mungkinkah ayah yang memanjakan atau kakek nenek yang memanjakan cucunya bisa mencetak orang seperti itu? Ya nggak mungkin. Nanti ketika dewasa cengeng nih anak. Kenapa? Semua disupport. Semuanya tentang keinginan anak. Anak mau apa dikasih, anak mau ini dikasih, anak mau ini dikasih. Loh, hidup kan nggak hanya di atas. Nanti begitu di bawah, terus orang tuanya nggak ada, kakek neneknya nggak ada, wah hancur nih anak. Mentalnya nggak pernah dikasih. Kenapa Imam Nawawi bisa begitu? Kenapa bisa setelah taufik dari Allah kok bisa cinta banget sama ilmu? Kan
Bayangin kalau misalnya Imam Nawawi punya kecintaan kepada ilmu seperti yang beliau tunjukkan di usia 10 tahun tadi, tapi nggak disupport sama ayahnya, kira-kira jadi apa? Ya cuma jadi pedagang, cuman buka toko kelontong. Kak, lagi baca Quran nih di apa, di tokonya. Kan tadi kita kata Imam Nawawi kan seneng banget Al-Quran. Kata ayahnya, baca terus tuh Quran. Emangnya tuh Quran bisa buat kita kaya? Udah tutup Quran, kerja nih, tolongin babe. Gitu. Akhirnya kerja. Tuh layanin tuh pembeli. Itu pelanggan setia kita tuh. Dia datang udah datang berapa, udah lama datang, kok nggak dilayanin sama kamu? Padahal datang baru 3 menit, 3 detik yang lalu. Itu coba antar beras ke sana. Udah nganter. Sekarang urus tuh di gudang, beres-beres. Pokoknya anaknya nggak dikasih kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quranul Karim. Kira-kira jadi apa nih Imam Nawawi? Apakah jadi Imam Nawawi? Enggak. Mungkin jadi Yahya, si penjual kelontong. Kenapa? Karena nggak didukung. Kalau misalnya ayahnya nggak bawa ke Damaskus, suruh masuk ke madrasah Rawahiyah, kira-kira Imam Nawawi jadi apa? Nggak, udah ngapain belajar agama? Belajar agama tuh nggak ada duitnya, nggak ada fulusnya. Udah, mendingan lo nih bantu kita di toko. Ini toko yang ngasilin fulus. Kan begitu di banyak orang tuh. Kalau kita pakai bahasa kita, udah ngapain? Buang-buang waktu aja. Nah kita lanjutin toko papa nih. Nanti kita jalan-jalan. Kita beli rumah, kita beli mobil segala macam. Rusak. Walaupun bakat sebesar apapun, kalau nggak didukung orang tua, ya rusak semuanya. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, kita harus siap jadi seorang ayah. Jangan sampai kita jadi ayah cuman gara-gara istri kita melahirkan, titik. Ngerti enggak? Tahu arah enggak tahu? Kok bisa jadi ayah? Ya bini gue lahiran kemarin. Udah gitu aja. Iya, subhanallah. Dan gak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Dan di sisi lain, bagi saudariku yang wanita, yang sudah punya anak, atau yang belum punya anak, atau yang masih jomblo atau belum menikah, bagi yang sudah punya anak, dukung suami kita untuk jadi ayah, kasih masukan, minta beliau mimpin kita semua, dan jangan galak-galak sama suami. Kamu nih gak becus jadi bapak, berantakan semua nanti, berantakan. Terus introspeksi diri, jangan nyalain suami ketika suami belum bisa jadi ayah yang benar. Habis suamiku nih gak bisa jadi ayah yang benar, lo yang milih siapa? Aku sih. Ya udah, evaluasi diri. Dan bisa jadi karena dosa-dosa kita juga. Dan bukan bisa jadi, Allah kan katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian tuh. Asy-Syura ayat 30. Coba introspeksi. Apalagi nyalahin suami depan anak-anak, itu nggak benar. Itu bikin berantakan aja kondisi. Ini yang harus ditanamkan. Bagi yang belum punya anak, persiapan.
Ini mungkin hikmah. Allah belum kasih kita anak. Karena mungkin Allah tahu kita nggak siap. Kita belum tahu ilmunya. Jadi belajar. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih berdua aja. Karena nggak mudah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan mayoritas anak durhaka itu kan orang tua. Mayoritas, kata beliau. Mayoritas anak durhaka itu kan orang tua, dan orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani. Orang tuanya bikin dia Yahudi, atau Nasirani, atau menjadikan Nasrani, atau Majisani, atau jadikan Majusi. Awalnya ini baik ini anak, kata Allah, fitrah, siap menerima kebenaran. Di antara mana fitrah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, siap menerima kebenaran. Terus yang membuat melenceng apa? Yang membuat dia jadi ahli dunia, ya orang tuanya. Enggak, ini anakku ini anak baik Ustadz, cuma nih gara-gara salah pergaulan, akhirnya dia ngedrugs, pakai obat-obat terlarang. Iya, yang nawarin itu bandar, tapi serangan bandar tidak akan masuk ke hatinya kalau orang tuanya membangun benteng yang kokoh, yang bernama iman, yang bernama tauhid, yang bernama nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga anak itu selalu muraqabatillah. Dan bagi saudariku yang belum menikah, carilah suami yang bisa jadi ayah, yang bisa jadi pemimpin. Jangan hanya terpukau dengan ketampanan atau harta, walaupun ketampanan dan harta diperhitungkan di dalam agama, jelas adanya syarat nazar dan lain sebagainya. Dan dijelaskan para ulama, laki-laki punya fitrah suka dengan wanita secara fisik, wanita juga secara fitrah suka dengan laki-laki secara fisik. Tapi jangan hanya itu. Kalau kita ingin bahagia, cari yang punya kemampuan memimpin, yang punya mental memimpin kita dan anak-anak kita. Ngerti konsep. Bukan galak, ngerti konsep, ngerti pola. Ngerti peta, ini mau dibawa kemana. Seperti ayahnya Imam Nawawi, tahu Quran, lalu dibawa ke Damaskus, ketemu dengan ulama besar, seperti Al-Imam Ishaq, dan nanti kita akan jelaskan. Ini kuncinya. Kalau ini berantakan, Riyadhus Shalihin kemungkinan nggak pernah ada. Dan Allah yang lebih tahu tentu saja. Tapi ini kan mata rantainya. Dan jangan kasih makanan yang haram, ini penting. Ayahnya Imam Nawawi itu kasih makanan yang halal, yang halal. Selalu support. Karena pengaruh. Dan ini perlu kita tekankan, apalagi kondisi susah begini. Kondisi normal aja, kita udah punya kaedah, yang haram aja susah, Ustadz, apalagi yang halal. Yang haram susah sekarang. Itu kondisi normal. Sebelum PSBB atau segala macam. Apalagi sekarang, jangan. Kalau ingin keberkahan, ingin punya anak yang baik, jangan kasih yang haram. Ada pengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Beramal solehlah. Ini dua perintah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini. Makan yang baik dan beramal soleh. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir, ada hubungannya
antara makanan yang halal dan kualitas dan kuantitas amal ibadah seseorang. Nah, ayahnya Imam Nawawi ini kuat dalam masalah ini. Masya Allah. Nah, ketika anak kita bandel segala macam, coba evaluasi, kita kasih makan apa tuh anak? Makanya walaupun kondisi seperti ini, jangan pernah ngelihat pintu yang haram. Jangan pernah. Yakin sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yang halal pasti Allah sudah siapkan buat kita. Ya sama. Ketika misalnya sebuah negara menyiapkan strategi lockdown total misalnya, itu mereka harus siapkan. Kalau tadi lockdown, kita harus suplai semua makanan warga kita, kan begitu. Nah sama, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih takdir nih. Allah kasih takdir berat. Pasti Allah sudah hitungkan semua. Udah persiapkan semua. Ini pintu-pintu yang halal mana? Asal kita mau berusaha, mau berjuang. Dan ingat, perbaiki hubungan dengan Allah. Hati itu kepada Allah. Nabi yang mengatakan, kalau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang perfect, tawakal yang sebenarnya, tawakal yang sejati, la razaqakum, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah kasih rezeki kepada seekor burung, tagdu khimasan. Burung punya tabungan? Enggak kan? Burung punya kulkas? Enggak juga. Burung keluar, kata Nabi, pagi hari dalam perut lapar, dan pulang di sore hari dalam perut kenyang, dan bisa kasih makanan ke anak-anaknya. Yang jadi masalah, sudahkah kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal? Ini kunci yang kedua, dan berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Ingat, jangan sampai kita tergiur, karena ini berkaitan dengan keberkahan keluarga kita dan anak kita. Dan contoh yang ada di hadapan kita juga susah hidupnya, susah, makan sekali di waktu malam, kata Imam Suyuti. Kita susah masih makan 3 kali. Oke, masih ada yang makan 2 kali sehari, udah 2 kali. Ada yang makan 1 kali. Imam Nawawi juga 1 kali. Sebelum bisa. Ini yang bisa disampaikan. Dan setelah kita bicara tentang mana, baru nanti kita masuk ke Riyadhus Shalihin insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah SAW, lalu para sahabat, lalu ulama-ulama yang berjalan di atas jalan mereka, di antaranya Al-Imam Yahya bin Sharaf, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini bisa disampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan di hari esok biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.